Selamat pagi para saudara dan saudari. Kita jumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda edisi Minggu 1 November 2020. Renungan ini kita renungkan bersama diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12a. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Para saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memiliki konsep kebahagiaan sendiri. Konsep kebahagiaan yang kita miliki bersifat praktis, nyata, real, dalam bentuk materi, dan tidak abstrak. Kita mengatakan bahagia ketika memiliki banyak uang, memiliki mobil, motor, memiliki handphone, jaringan internet yang baik, rumah mewah, banyak lahan, hewan peliharaan yang banyak, hasil panen yang berlimpah ruah, dan kita mengatakan bahagia ketika kita memiliki banyak teman. Kalau kita tidak memiliki hal-hal itu, maka bukan kebahagiaan. Kita akan marah, jengkel, putus asa, dan gelisah ketika kita hidup dalam kemiskinan, keterbatasan, kesedihan, dan penderitaan. Semua kekurangan material itu kita lihat sebagai masalah besar yang menghambat kebahagiaan kita. Kita mengalami kegelisahan, hati gusar, dan cepat-cepat mencari solusi untuk mengatasinya. Para saudara dan saudari yang terkasih, namun Yesus memiliki konsep kebahagiaan yang lain.
konsep kebahagiaan yang berlawanan dengan konsep kebahagiaan kita. Yesus mengatakan, mereka yang berbahagia ialah orang yang hidup miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Konsep kebahagiaan Yesus bersifat abstrak. Pertama-tama, Yesus tidak berbicara tentang kebahagiaan yang bersumber dari kebutuhan jasmani atau kebutuhan sehari-hari manusia yang berlimpah ruah. Akan tetapi, kebahagiaan yang tercipta karena hubungan relasi yang intim dan rutin dengan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Kebahagiaan dan kerajaan Allah itu tercipta ketika orang menerima Allah sebagai sumber hidup dan juru selamat dalam hidupnya, serta membangun relasi yang tak kunjung putus. Para saudara dan saudari yang terkasih, kebahagiaan milik semua orang, entah orang kaya ataupun orang miskin. Orang miskin yang dalam keadaan kemiskinan dan kemalangannya, namun tidak mencintai kebenaran Allah dan tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka orang miskin yang demikian tidak akan memiliki atau mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan akan menjadi milik orang kaya apabila dalam kekayaannya itu ia tetap mencintai Allah dan kebenarannya. Jadi, Allah tidak menyediakan kebahagiaan untuk orang miskin saja atau untuk orang kaya saja, tetapi Allah menyediakan kebahagiaan bagi orang yang miskin di hadapan Allah dan mencintai kebenarannya. Para saudara dan saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Semua orang kudus yang berbahagia di surga adalah orang-orang yang seperti kita yang masih bersiara di bumi ini. Mereka menikmati kebahagiaan di dalam kerajaan Allah karena selama hidup di dunia, mereka sungguh-sungguh hidup miskin di hadapan Allah, mencintai Allah dan kebenarannya. Kita yang masih bersiara di bumi ini juga diajak untuk senantiasa mencintai Allah dan kebenarannya. Dalam situasi suka ataupun duka, dalam keadaan miskin ataupun kaya, hendaknya kita andalkan Tuhan. Kita mencintai Tuhan, karena hanya dengan demikian hidup kita berkenan di hati Allah, dan pada akhirnya kita menjadi pemilik kebahagiaan dan kerajaan Allah. Semoga demikian.